Siti pun menjelaskan perawat tua tersebut datang dari arah selatan. Mendengar pernyataan Siti ini, dokter dan suster pun semakin bingung dan kaget. Sebab di selatan kamar Siti tersebut merupakan ruang. Halo, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan pada video kali ini saya akan membacakan cerita misteri suster tua penyelamat nyawa. Dikisahkan seorang wanita berumur 55 tahun bernama Siti tengah menderita penyakit liver. Dia tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Pada suatu hari kondisi Siti tiba-tiba drop. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh suaminya yakni Agus dan beberapa saudaranya. Setelah tiba di rumah sakit, Siti dibawa ke ruangan, sementara Agus dan beberapa saudaranya hanya bisa menunggu dari luar ruangan. Agus menunggu Siti dengan penuh kecemasan. Ia berharap istrinya bisa sembuh seperti sedia kala. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dokter keluar dari ruangan tersebut yang kemudian disambut antusias oleh Agus. Agus ingin segera tahu kabar dari istrinya. Namun, dokter pun tak langsung memberitahu Agus begitu saja. Dia mengajak Agus sendiri ke ruangannya dan menyisakan keluarga lain di luar ruangan. Setibanya di ruangan dokter pun menjelaskan jika kondisi Siti cukup mengkhawatirkan. Siti terhitung terlambat dibawa ke rumah sakit. Mata dan kukunya pun sudah menguning. Dokter pun menyarankan agar Siti dirawat inap untuk penanganan lebih intensif. Agus pun mengiyakan saran dokter tersebut. Namun tidak sampai di situ saja. Baru saja mengiyakan saran dari dokter kembali mengungkapkan jika kondisi Siti sudah sangat parah. Dokter juga meminta kepada Agus dan keluarganya untuk ikhlas jika sewaktu-waktu Siti menghembuskan nafas terakhirnya. Ucapan dokter tersebut menghancurkan perasaan Agus. Harapan yang ia bangun seakan-akan sirna begitu saja. Dia menangis seakan-akan membayangkan istrinya akan segera pergi untuk selama-lamanya. Setelah cukup lama di ruangan dokter, Agus tak mau menyerah. Ia meminta agar Siti dirawat di kamar VIP dengan harapan supaya Siti mendapatkan perawatan lebih intensif. Meskipun biayanya tidak murah, bukan halangan bagi Agus untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Setelah mendengarkan permintaan Agus, dokter kemudian memerintahkan suster untuk memindahkan Siti ke ruang VIP. Sementara Agus keluar dari ruangan dokter dan menghampiri keluarganya yang menunggu di luar ruangan tadi. Namun saat ditanya, dia tidak mau menjawab jujur. Dia hanya bilang jika Siti harus dirawat di kamar VIP. Agus tak menyebutkan jika peluang Siti untuk sembuh sudah sangat tipis. Dia tak mau keluarganya tahu tentang kabar ini. Ya mungkin biar keluarganya nggak kepikiran gitu. Di kamar VIP ini, Siti mendapatkan perawatan yang terbilang cukup ekstra, di mana 4 kali sehari dokter dan suster selalu datang ke kamar Siti untuk mengecek kondisinya. Mulai dari jam 8 pagi, 1 siang, jam 5 sore, dan jam 7 malam. Meski demikian, kondisi Siti belum menunjukkan perkembangan yang pesat. Beberapa hari dirawat, kondisinya masih tak jauh berbeda dari hari pertama dia masuk rumah sakit. Hari demi hari terus berlalu. Kabar baik belum juga datang dari Siti. Agus pun mulai pesimis istrinya bisa sembuh seperti sedia kala. Tiba-tiba Agus ini keingat ucapan dokter yang memintanya untuk mengikhlaskan Siti jika dia berpulang sewaktu-waktu. Hingga pada hari ke-6 Siti dirawat di rumah sakit. Kondisinya masih belum juga pulih seperti sedia kala. Mulai pagi sampai sore, kondisi Siti bukan membaik, justru malah semakin memburuk.
Agus yang saat itu berjaga sendiri memutuskan untuk tidak memberikan kabar ini ke keluarganya agar keluarganya tidak memikirkan Siti ini. Hingga pada hari ke-6 malam hari, setelah Siti tidur pulas, Agus kemudian menyusul tidur di bawah ranjang istrinya. Sampai-sampai Agus ini nggak tahu kalau jam 2 pagi atau jam 2 dini hari ada suster yang mengecek kondisi Siti. Suster itu berusia sekitar 60 tahun. Dia masuk dari arah selatan kamar Siti. Suster itu tampak seperti suster pada umumnya. Dia membangunkan Siti dan melakukan pemeriksaan kepadanya. Siti pun bingung. Jam 2 pagi kok ada suster yang kontrol. Padahal di malam-malam sebelumnya gak ada pengecekan di jam segitu. Namun Siti nggak mau bertanya-tanya, dia memilih diam dan menyimpan rapat-rapat cerita itu. Pada saat pemeriksaan, suster itu bilang ke Siti, "Makan kamu sedikit ya?" "Iya sus," jawab Siti. "Besok pagi kamu makan yang banyak ya. Enak atau nggak enak, kamu harus makan banyak biar cepet sembuh," ucap suster itu. Siti pun mengiyakan saran dari suster tersebut. Singkat cerita, di hari ke-7 pagi harinya, jadi jam 2 pagi itu Siti mendapatkan perawatan dari suster itu. Paginya Siti langsung melahap habis makanan yang diberikan kepadanya. Agus yang menyuapinya pun kaget. Nggak biasanya Siti makan sebanyak itu. Setelah melahap habis makanannya, tak lama kemudian dokter dan suster mengecek kondisinya. Dokter dan suster pun dibuat kaget dengan peningkatan kondisi Siti yang sangat signifikan. Mata dan kukunya sudah tidak lagi menguning dan badannya perlahan juga sudah mulai menguat dan tidak lemas lagi. Kabar ini tentu membuat Agus sumringah. Kepercayaan dirinya mulai terbangun kembali dan dia juga optimis jika istrinya akan sembuh tidak lama lagi. Kemudian di hari ke-7 pada malam harinya, seperti biasa, dokter dan suster memeriksa kondisi Siti di jam 7 malam. Siti kemudian bertanya kepada dokter mengenai suster yang mengeceknya di jam 2 dini hari tadi. "Dok, emangnya di sini pemeriksaan terakhir jam berapa ya?" tanya Siti. Dokter pun menjawab jika pemeriksaan terakhir pukul 7 malam. "Loh, kemarin jam 2 pagi kok ada suster seumuran saya yang masuk ke ruangan ini memeriksa saya?" Mendengar jawaban itu, dokter dan suster pun bingung. Jadwal pemeriksaan di rumah sakit tersebut maksimal sampai jam 7 malam. Terlebih lagi, tidak ada perawat tua seumuran Siti karena semua perawat di rumah sakit tersebut masih sangat-sangat muda. Siti pun menjelaskan perawat tua tersebut datang dari arah selatan. Mendengar pernyataan Siti ini, dokter dan suster pun semakin bingung dan kaget. Sebab di selatan kamar Siti tersebut merupakan ruang jenazah. Menurut kalian siapa sosok suster jadi-jadian tadi yang umurnya sekitar 60 tahun tadi, yang bisa dibilang kehadirannya itu menyelamatkan, dalam tanda kutip ya, menyelamatkan nyawa Siti ini? Setelah suster itu bilang ke Siti untuk makan banyak, pagi harinya Siti makan banyak dan kondisinya membaik. Di sisi lain penyakit Siti ini kan nggak cuma penyakit ecek-ecek ya, ini kan penyakit liver yang bisa dibilang cukup berbahaya. Masa ya cuma makan banyak sehari aja bisa menyembuhkan secepat itu? Menurut kalian siapa sosok suster ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai selesai. Bagi kalian yang punya cerita-cerita misteri, bisa dikirimkan ke email kami yang sudah saya tuliskan di deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya.